tapi orangnya juga dituntut karena karya jurnalistiknya. Ada yang dituntut karena bersaksi di pengadilan. Ada yang dituntut karena mengkritik kebijakan. Ada yang dituntut karena menyampaikan pendapat di muka umum, misalnya melakukan demonstrasi. Atau, nah ini juga Anda perlu hati-hati, jangan main share, ya. Dituntut karena melakukan penyebaran informasi. Informasi yang benar saja Anda bisa dituntut. Apalagi informasi yang salah atau menyesatkan atau menyudutkan orang salah satu pihak atau orang tertentu. Korbannya juga beragam, bukan cuma ilmuwan seperti Galileo Galilei. Anda pernah dengar kasus Prita Mulyasari? Itu karena menulis email mengkritik soal layanan rumah sakit. Beliau dituntut. Individu yang tidak ada urusan dengan politik bisa terkena. Akademisi apalagi. Mahasiswa banyak. Apalagi kalau sudah demonstrasi. Media massa yang melakukan pemberitaan kritis. Termasuk sekarang yang ngetren influencer. Para korban atau warga negara yang membuat ekspresi maupun pendapat ini mendapatkan berbagai bentuk ancaman terhadap ekspresi-ekspresi yang mereka lakukan. Ada yang dikriminalisasi, ya kayak tadi misalnya Rifki nggak suka sama temennya yang komen, dituntutlah ke polisi. Ada yang tidak menggunakan hukum, tetapi mengintimidasi, mengancam, menyebarkan hoax. Yang tadi itu misalnya Pak dosen, katanya ada yang dimarahi dosen, kemudian menyebarkan hoax bahwa dosen itu punya maksud-maksud tertentu. Serangan buzzer sering sekali sekarang digunakan khususnya untuk kepentingan politik. Penghalangan penyampaian pendapat, misalnya Pak, akun Anda diretas, dihack, ya, WhatsApp Anda dihack, internetnya shutdown, dan juga bentuk-bentuk pembatasan akses keadilan. Misalnya proses hukumnya tidak sesuai dengan prosedur, putusan pengadilannya tidak adil, dan lain sebagainya. Secara umum, slide nomor 5, kasus-kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat memang masih sering terjadi. Hingga dari tahun 2021 hingga 2023, Komnas HAM menerima 48 aduan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. 48 mah sedikit, ya. Sedikit apa banyak ya? Banyak ya. Kalau 3 tahun berarti setiap bulan 1 minimal 2, 1 sampai 2. Itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan tentu lebih besar jumlahnya daripada yang dilaporkan ke Komnas HAM. Karena masyarakat seringkali tidak tahu bahwa apa yang dialami, ancaman yang dialami itu sebetulnya adalah ancaman terhadap hak asasinya untuk berpendapat dan berekspresi. Nah, ancaman-ancaman itu juga terjadi, tadi sudah disebutkan, di dalam mimbar-mimbar ilmiah. Sekarang saya tuju. Nah, tadi saya mau tanya ya Bu ya, apakah ada modul-modul yang bisa dipelajari? Nah, nih slide nomor 7. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih lengkap apa sih kebebasan berekspresi dan berpendapat itu, silakan browsing di website Komnas HAM di bagian dokumen.
Ini peraturan Komnas HAM. Ya, tadi itunya menunya Pak. Ya, peraturan, baru nanti ada peraturan Komnas HAM. Nah, di dalamnya ada dokumen-dokumen terkait standar norma dan pengaturan terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan juga ada hak asasi lainnya. Ini untuk anak fakultas hukum, FISIP juga bisa digunakan untuk rujukan-rujukan hukum internasional juga ada di dalamnya. Silakan Anda baca ini. Saya tidak akan paparkan. Sekarang kita lanjut ke, tadi saya dari, tadi kan saya sebutkan negara wajib melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tadi Ibu Rektor, Pak dosen juga udah bilang. Tapi mahasiswa ini kalau mengeluarkan pendapat tidak tahu tata krama, tidak tahu aturan, barangkali ya, saya ragu. Bahkan Pak dosen sendiri merefleksikan, kayaknya dia dulu juga gitu. Ya itu darah muda Pak. Saya juga gitu dulu masih muda. Makin tua semakin ngerti hidup itu tidak mudah. Mengubah itu tidak gampang. Jadi ekspresi, apakah ekspresi politik, ekspresi individual itu harus dilindungi. Tapi ada ekspresi-ekspresi yang tidak dilindungi, artinya boleh dibatasi bahkan dihukum. Apa itu? Yaitu ekspresi politik yang mengandung hasutan, kebencian, dan diskriminasi. Dalam politik ya, misalnya ini kalau pemilu nih, baru saja kita pemilu. Para kandidat di dalam pemilu tentu akan menyampaikan ekspresi dan pandangannya. Misalnya janji-janji politik, ya kan? Nanti makan siang gratis, sekolah gratis, pekerjaan mudah, ya. Itu boleh-boleh saja, biarpun misalnya tidak dipenuhi, itu sah, janji politik. Negara tidak boleh membatasi ekspresi tersebut. Tetapi kalau isi kampanye politiknya mengajak untuk mendiskriminasi, kalau saya nanti jadi pemimpin, saya akan mengajak putra asli saja yang jadi pejabat, putra asli daerah gitu ya misalnya, yang lain nggak usah. Nah itu artinya kampanyenya mengandung diskriminasi. Itu tidak boleh, bisa dibatasi. Maka di dalam aturan mengenai kampanye politik biasanya ya nanti program atau pidato kampanye tidak boleh mengandung unsur sara, tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh mengandung hasutan kebencian. Jadi itu boleh dibahas. Yang juga sensitif, slide 11, di dalam ekspresi-ekspresi keagamaan. Di dalam ekspresi keagamaan ini sering juga dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya keagamaannya kuat. Apabila tidak hati-hati, maka ucapan-ucapan ekspresi pendapat itu justru bisa mengancam kebebasan berekspresi. Maka di dalam ekspresi keagamaan pun harus dipastikan bahwa ekspresi tersebut tidak berisi hasutan untuk menyerang, apalagi mengajak membunuh atau memusnahkan kelompok agama tertentu. Karena alasan, meskipun itu karena alasan perintah agama. Ajakan untuk memusnahkan pihak lain itu harus dibatasi dan bahkan dilarang.
Ada lagi slide nomor 12 dalam ekspresi seni. Nah, ini juga seringkali bisa menimbulkan polemik ya. Karena seni itu kan interpretatif. Yang disebut indah, yang disebut tidak sopan. Ya, biasanya tuh ada nanti foto, biasanya ada pameran fotografi yang dianggap tidak sesuai dengan kesopanan. Itu biasanya juga menimbulkan polemik. Ada pameran-pameran yang kemudian dilarang misalnya atau ditutup. Nah, tapi dari segalanya pembatasan-pembatasan itu, saya akan lanjut ya ke slide supaya cepat, karena mempelajari kebebasan berekspresi tidak cukup setengah jam, apalagi satu hari juga nggak cukup. Slide nomor 20. Menurut pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik, ini adalah instrumen hak internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi ini sudah jadi hukum nasional. Tadi disebutkan oleh Pak Yusdianto, di dalam hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, di dalamnya ada hak dan sekaligus kewajiban. Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini, yaitu kebebasan berekspresi itu, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi disebutkan, hal ini, maksudnya pembatasan itu, hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan. Jadi bolehkah tiba-tiba seseorang, misalnya Anda melukis ya, siapa tadi? Mbak, siapa Mas yang tadi? Melukis artistik. Ada orang nggak suka, itu bertentangan dengan moralitas saya. Lalu dia datang ke pameran Anda mau berangkat, boleh nggak ya? Tidak boleh. Harus sesuai aturan. Apa aturannya mengenai penyelenggaraan pameran? Apa aturannya mengenai keberatan publik? Harus diatur. Tidak boleh satu orang datang, satu kelompok, biasanya satu kelompok yang begitu suka nyerbu-nyerbu gitu ya. Ada pameran, ada diskusi, diserbu. Itu tidak boleh. Harus sesuai aturan. Dan sepanjang diperlukan, di sini disebutkan, satu, untuk menghormati hak atau nama baik orang lain. Kedua, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Contoh kesehatan ya. Di masa pandemi, masih ingat ya, kita tidak boleh beribadah di tempat ibadah, bukan tidak boleh beribadah di rumah masing-masing. Tidak boleh berkumpul, rapat-rapat. Tidak boleh membuat pertemuan, arisan, kumpul-kumpul karena alasan kesehatan. Boleh dibatasi hak kita berekspresi, tetapi untuk alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dibuat aturannya. Maka pada masa itu ada aturan pembatasan sosial berskala besar, PSBB atau social distancing ya. Itu ada aturannya. Jadi nggak boleh pemerintah tahu-tahu bilang Anda tidak boleh kuliah. Ya mana aturannya Pak? Dibuat dong, ya kan? Perkuliahan ditiadakan secara fisik, bukan berarti perkuliahannya dibubarkan. Secara fisik tidak boleh tatap muka, tapi boleh secara daring. Jadi boleh dibatasi, satu dengan aturan, kedua untuk alasan-alasan kebaikan yang lebih besar. Slide 21. Ya. Di sini contoh ya. Apa ujaran-ujaran yang dilarang sama sekali? Dari atas sampai bawah itu yang merah, kuning, hijau, biru. Yang merah itu artinya tidak boleh ujaran itu disampaikan. Yaitu ujaran untuk memusnahkan kelompok lain yang disebut kejahatan genosida. Saya
saya nggak suka nih sama etnis ini, saya mau ini bikin di posting, ini suku ini nih nyebelin, kita ini aja kita serbu, ya. Itu ada ujaran kebencian yang bahkan mengajak untuk menyerang kelompok tertentu. Atau ini orang yang beragama ini ngeselin ya gitu. Kita usir aja mereka dari kampung kita. Itu tidak boleh. Itu termasuk kejahatan serius di dunia internasional yang disebut genosida. Yang warna kuning ini juga termasuk yang harus dilarang. Tidak boleh ungkapan-ungkapan propaganda untuk berperang, mengajak berperang, mengajak membenci pihak lain. Jadi tidak harus basisnya agama atau etnis, bisa saja kampung. Misalnya di sini tadi saya tanya Ibu Warek tadi, di Kota Bandar Lampung ada beberapa kecamatan ya. Misalnya nanti tiba-tiba Kecamatan Tanjung Karang mengajak menyerbu Kecamatan Tulang Bawang karena nggak senang atau berebut ini teritori ya, biasa gitu ya kalau di pasar misalnya, lalu mengajak mari kita serbu toko-toko orang Tulang Bawang. Itu hasutan kebencian, itu dilarang, tidak boleh, dan harus dipidana, dihukum. Bukan cuma dilarang, ada konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan semacam itu. Di sini negara melindungi hak asasi dengan cara membatasi ekspresi, membatasi pendapat. Nah, tapi kalau kita bergerak ke bagian yang hijau dan yang biru, di sini justru negara tidak boleh membatasi. Untuk ekspresi-ekspresi yang masuk dalam kategori hijau dan yang biru ini, kalau ada orang yang mengekspresikan tentang itu, tapi ada orang lain yang mau membatasi, justru negara harus melindungi. Misalnya apa? Ekspresi untuk mengkritik kebijakan pemerintah, atau ajakan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu harus dilindungi. Di bagian yang hijau dapat dilarang, tetapi tidak boleh secara semena-mena. Diatur oleh undang-undang, non-diskriminasi, dan diatur secara proporsional. Nah, seringkali justru pada kategori hijau dan biru ini, negara malah membatasi hak ekspresi atau membiarkan hak berekspresi seseorang dilanggar atau diancam oleh pihak lain. Saya tidak akan berpanjang-panjang, ini hanya pengantar saja. Nanti kalau ada mau lebih tahu, harus baca. Diskusi sama Pak Subianto, Pak Bu Warek ya, terkait kenapa sih yang ini harus dilindungi atau yang ini harus dibatasi. Nah, kira-kira itu. Ada beberapa, saya mau nah ini ya, ada beberapa hak keistimewaan sehingga pandangan seseorang biarpun itu menyakitkan kuping, tetap harus dilindungi, yaitu di slide 19. Hak-hak keistimewaan, jenis pernyataan yang mendapat keistimewaan sehingga terhindar dari gugatan defamasi. Defamasi itu pencemaran nama baik ya, penghinaan atau pencemaran nama baik. Misalnya, pernyataan yang dibuat dalam sidang parlemen berlaku bagi anggota parlemen dalam perdebatan publik maupun di dalam rapat-rapat komisi, termasuk oleh saksi yang dipanggil untuk memberi keterangan oleh parlemen. Itu tidak boleh dikenai pasal penghinaan, karena itu bagian dari hak politik yang harus dilindungi. Yang kedua, pernyataan yang dibuat dalam tahapan persidangan yang memiliki karakteristik peradilan.
Jadi seseorang tidak boleh dituntut menghina orang lain karena pernyataannya di persidangan. Tapi bisa saja kalau dia bukan karena menghinanya, apa misalnya yang bisa dituntut kesaksian di persidangan? Bersaksi palsu, bisa. Tapi bukan karena menghina, ya. Kecuali dia mungkin bersaksi Pak Gatot nih ganteng. Nah, terus Bu Santi protes, itu bohong-bohongan publik. Ya segininya Pak Gatot ya. Itu bercanda itu tadi Mas. Nah, saya begitu. Kalau yang bisa dituntut balik itu adalah kebohongan, bukan penghinaannya, ya. Lalu ada juga pernyataan yang dibuat oleh institusi resmi yang bertanggung jawab menginvestigasi pelanggaran HAM, contohnya Komnas HAM. Kalau Komnas HAM tidak boleh menyampaikan pandangan terkait persoalan sensitif, ya, persoalan kekerasan, ya berarti Komnas HAM tidak bisa bekerja. Atau dokumen-dokumen yang diperintahkan oleh lembaga legislatif pembuat undang-undang untuk dipublikasikan, dan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam laporan resmi yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan. Bisa digugat, tetapi tidak bisa dikenakan penghinaan. Jadi ini ya kategorinya soal penghinaan. Nah, supaya tidak berlama-lama, pada prinsipnya setiap ekspresi yang dilakukan dengan cara damai harus dilindungi. Kalau ada ekspresi-ekspresi yang dapat dibatasi, misalnya demo, ya, ekspresinya sendiri tidak boleh dibatasi. Yang boleh dibatasi adalah tindakannya. Jika dalam melakukan demonstrasi kemudian menyerang seseorang, merusak fasilitas umum, itu kan ada peraturannya. Itu juga harus ada peraturannya, ya. Itu bisa dibatasi atau ditindak secara hukum. Pada akhirnya, kebebasan berekspresi merupakan kebebasan yang fundamental bagi slide 28, bagi sebuah proses yang negara yang demokratis, dan juga sebagaimana pengalaman-pengalaman di masa lalu, perkembangan peradaban manusia tidak mungkin akan mengalami kemajuan tanpa adanya ruang untuk menyampaikan pendapat. Kalau pendapat Anda seperti Galileo Galilei ditolak atau tidak disetujui, silakan, tetapi jangan memidanakan seseorang karena pendapatnya tersebut. Maka pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dilakukan melewati beberapa tahap pengujian. Yang pertama, legalitas, artinya harus ada aturannya, tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, proporsionalitas. Kalau Anda posting nih di Instagram, komen ke akunnya Rifki, lalu Anda dihukum 5 tahun penjara, itu proporsional nggak? Enggak. Kalau memang terbukti seseorang melakukan ancaman, maka misalnya hukumannya bisa menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Apa misalnya? Hapus postingannya, minta maaf. Kalau semua orang di penjara karena komen di akun Instagram, ya penjara kita makin penuh. Jadi proporsional, ya, akibat atau dampak dari ekspresinya itu sebesar apa sehingga dia harus